Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Wida Andina, saya dari jurusan Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan saluran distribusi. Apa sih itu saluran distribusi atau saluran pemasaran? Nah, saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa untuk dikonsumsi. Nah, dalam mengelola, perusahaan harus memutuskan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau tarik. Apa sih itu strategi pemasaran dorong atau tarik? Nah, strategi pemasaran dorong atau push strategi merupakan menggunakan energi tenaga penjual, uang promosi dagang, produsen untuk mendorong perantara membawa, mempromosikan, dan menjual produk ke pengguna akhir. Sedangkan strategi tarik atau pull strategi yaitu di mana produsen menggunakan iklan, promosi, komunikasi untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Nah, perkembangan saluran. Dalam perkembangan saluran, perusahaan biasanya memulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara seperti beberapa agen penjual ataupun agen produsen atau bisa juga pedagang grosir atau pengecer yang sudah mapan, bisa juga perusahaan truk dan gudang. Contohnya, dalam bentuk pasar, ketika berada dalam pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Sedangkan ketika berada dalam pasar yang cakupannya lebih besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor. Contohnya ketika berada di pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan pedagang barang umum. Nah, ketika berada di dalam salah satu negara, perusahaan bisa memberi waralaba yang eksklusif di negara lainnya dan dapat juga menjual melalui gerai yang bersedia menangani barang dagang. Yang selanjutnya yaitu fungsi saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran yaitu untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran juga mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Saluran pemasaran terbagi menjadi tiga, yaitu sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan sistem pemasaran multisaluran. Sistem pemasaran vertikal yaitu meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem. Sedangkan sistem pemasaran horizontal yaitu di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasar yang muncul. Yang ketiga yaitu sistem pemasaran multisaluran. Terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari saluran pemasaran, yaitu yang pertama meningkatkan cakupan pasar. Tidak hanya ada lebih banyak konsumen yang dapat berbelanja produk perusahaan di lebih banyak tempat, tetapi pelanggan yang membeli lebih dari satu saluran seringkali lebih menguntungkan dibandingkan pelanggan yang saluran tunggal. Yang kedua yaitu biaya saluran yang lebih rendah. Biaya untuk melakukan penjualan lewat telepon lebih murah daripada lewat kunjungan pribadi ke pelanggan kecil. Yang ketiga yaitu lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu keputusan rancangan saluran. Nah, perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasikan dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Integrasi dan sistem saluran. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan mengintegrasikan sistem pemasaran multisaluran.
Dan selanjutnya yaitu pengelolaan konflik saluran distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Nah, proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produksi melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan, serta memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non-fisik. Apa saja sih aspek fisik? Aspek fisik itu menyangkut perpindahan barang-barang ke tempat di mana mereka dibutuhkan. Nah, sedangkan aspek non-fisik dalam arti bahwa para penjual harus mengetahui apa yang diinginkan oleh para pembeli dan para pembeli harus pula mengetahui apa yang diinginkan oleh para penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran secara langsung dari produsen ke konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu geographical gap atau perbedaan jarak geografis. Semakin jauh jaraknya akan menimbulkan peranan mitra menjadi sangat penting dan menimbulkan nilai guna tempat atau place utility. Yang kedua yaitu quantity gap, yaitu perbedaan dalam jumlah produksi akan lebih efisien biaya per unitnya dibandingkan produksi lebih kecil, yang dapat menimbulkan terjadinya variety gap di mana pihak produsen memproduksi suatu variasi produk tertentu dalam jumlah besar, tetapi kenyataannya kebutuhan konsumen lebih kecil dari jumlahnya. Yang ketiga yaitu time gap, yaitu merupakan perbedaan jarak waktu yang disebabkan perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumen dalam jumlah besar dan menimbulkan nilai guna waktu atau time utility. Yang keempat yaitu communication dan information gap, adalah perbedaan informasi dan komunikasi di mana produsen tidak mengetahui produk yang dibutuhkan dan siapa konsumen potensialnya. Yang selanjutnya yaitu konflik saluran distribusi. Konflik saluran distribusi yaitu konflik horizontal yang menunjukkan konflik yang terjadi antara perantara pada tingkat distribusi yang sama. Penyebab konflik horizontal adalah kebiasaan pedagang perantara menganeka-ragamkan persediaan produk-produk mereka dengan menambah jenis-jenis produk baru. Contohnya ya seperti supermarket sekarang mulai menjual alat-alat kecantikan, pakaian, makanan, dan obat-obatan dan lainnya sehingga membuat pengecer lainnya menjadi terjepit sehingga timbul konflik yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu konflik vertikal atau konflik yang terjadi antara produsen dengan pedagang besar dan produsen dengan pengecer. Yang pertama, produsen dengan pedagang besar timbulnya ketegangan antara produsen dengan pedagang besar disebabkan oleh beberapa aspek dalam hubungan bisnis yang terletak pada titik pandang dari masing-masing pihak. Misalnya dari sudut pandang pedagang besar, mereka dirugikan oleh produsen karena hanya pada tahap awal saja mereka diberi kesempatan luas, tetapi setelah itu mereka disingkirkan. Sedangkan dari sudut pandangan produsen merasa pedagang besar tidak mampu mempromosikan barangnya dengan pelayanan yang baik, sehingga produsen menggunakan tenaga penjual sendiri melayani konsumen atau pengecer lainnya. Yang kedua yaitu produsen dengan pengecer. Konflik ini timbul karena keduanya merasa berkepentingan dan mempunyai senjata dalam menyalurkan ke konsumen akhir. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan dan penanganan konflik saluran distribusi. Penanganan yang pertama bisa dilakukan dengan bargaining, yaitu salah satu anggota saluran berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar di mana ia bersedia mengalah dengan harapan pihak lain juga melakukan hal yang sama. Cara ini bisa dilakukan ketika kedua belah pihak bersedia memberi atau menerima manfaat yang diperoleh dari tawar-menawar yang dilakukan cukup menguntungkan masing-masing pihak. Yang kedua yaitu boundary, yaitu menangani konflik dengan diplomasi di mana kedua belah pihak mengirim wakil-wakilnya untuk berunding memecahkan konflik yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu interpretation, yaitu pemecahan konflik dengan interaksi informal yang sering dengan melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi. Yang selanjutnya yaitu super organization, yaitu menggunakan pihak ketiga yang netral. Yang selanjutnya yaitu subordinate goal, yaitu para anggota saluran yang terlibat konflik menetapkan tujuan bersama. Yang selanjutnya exchange of person, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil. Yang terakhir yaitu cooptation, yaitu menggunakan pemimpin organisasi lain yang ditempatkan di dewan penasehat atau dewan direktur untuk didengar pendapat dan menyelesaikan konflik.